Kesibukan apa yang menghambat Anda untuk bertemu saya lagi? Sebenarnya kalau dari jalan ceritanya ya yang dipaparkan dari penelitian ini ya, itu Hmm? tuh, menjelaskan bahwa, ya beginilah bisnis, cara bisnis, baik itu mau bisnis yang dalam negeri maupun yang luar negeri gitu. Hmm. Secara psikologis manusia ketika kita melihat suatu hal yang wah, itu pasti akan bisa mudah diterima Aha. oleh orang lain. Hello, welcome back to Hello podcast. With me here, Farhan, and today we have Abzer Giver again. Hello everyone, it's me again. Yeah, okay. Before we come to the topic, saya mau komplain dulu dengan Anda. Duh, hidup saya banyak dikomplain ya. Iya, abis ini juga saya yang mau komplain. Oke, gantian. Ya udah, Anda dulu silakan komplain, Pak. Anda mau komplain apa? Saya mau komplain. Aha. Sebenarnya guys, pertemuan kedua dengan Kagi Fari lagi ini, jadi udah Aha. direncanakan dari lama. Setelah video kita yang lalu, kita berdua tiga tuh, yang ngomongin Transable, itu kita Iya, sebenarnya ada oke. topik lagi, dan Oke. inilah topiknya hari ini. Nah, jadi sebelum kita masuk topik, kesibukan apa yang mengganggu Anda sehingga Anda tidak kesibukan apa yang menghambat Anda untuk bertemu saya lagi? Aduh, gimana ya? Kaki Fahri gak ada pembelaan lagi ya. Yeah, what should I say to defend myself? Oh my god, I'm not. I wasn't so busy. Actually, Aha, I wasn't really busy, but aha. well, I just didn't have the mood to make the podcast with you. Okay. Aha, I had been busy with my teaching, with my aha, course. Can that aha, defend me? aha. Ya udah cuma itu aja ya. Ya, udah. Nggak ada pembelaan lain kok. Ya. Oke, Ya, yang kedua telat 6 bulan lah. oke. Oke, itu sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Sebentar, setengah tahun. Sebentar lah. Satu semester doang. 1 semester doang. Iya. Kan setelahnya kalau apa Kak Givari cek di channel kamu ada Hmm, beberapa tuh konten podcast ada. setelahnya kan. Mostly Ya, nggak dadakan sih itu. sebulan. Again because of me. Oh my god. Okay. Dan saking sibuknya chat saya tuh sampai nggak pernah dibalas tahu. Oh my god. Okay. Di Why spill. do you have to bring that up again? Why Oke. you have to tell everybody? Oke. Sorry. Okay. Alright. Okay. Carry on. Today, guys, kita akan ngebahas sesuatu yang apa nih, Kak? Is it sensitive or Berat not? nggak? Berat gak? Berat Aduh, gak tuh? permasalahannya nih, kalau Hah? misalnya sensitif, takutnya kayak kejadian yang sebelumnya, banyak Apa sih? disensor. Ah. Jahat banget sih, Kak Gifari banyak yang kata-kata disensor. Padahal Kak Gifari pengen gak usah disensor lah. Nggak sensor. Gitu. Ingat banget ada beberapa yang di Transable itu yang, ini mah gak usah Nah, disensor kali, biarin aja. Tapi yang punya channel mensensornya ya sudah. ya kan kita UMKM kecil-kecilan ya, Mas ya. Wong cilik kita Okay. nih. Iya, that's true. Ya, udah. Kalau gitu, mudah-mudahan hari ini Kak Givari nggak keluar kata-kata yang perlu disensor. Semoga orang gak nyari-nyari kesalahan juga ya. Mudah-mudahan aja ya. Itu Ya, yang nggak paling ada penting yang sih. ini kan, nggak ada yang hate comment kan waktu di video yang ada Kak Givarinya. Alhamdulillah, soalnya view-nya juga masih dikit sih. Oke. Bagus berarti aman. Ya. Today kita akan bicara tentang Aha. Korea. Korea, South Korea, Juga oke. Boy band, girl spesifik, band. ya, Aha. specifically di bisnis, di Oke. ininya. Jadi guys, oh ya sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya pengen disclaimer guys.
apapun yang kita omongin di sini adalah opini, dan Betul, argumen, oke? betul. Jadi no offense, kita itu apapun istilah yang kita gunakan nanti, no offense. Ini Right. kita dan apa namanya? Tanggung jawab apa nih? Kita nggak istilahnya Kita yang dan ini aha. juga apa? Akademik atau non akademik tebak sendirilah intinya gitu. Tapi kita punya referensi yang jelas. Meskipun Exactly, cuman exactly. meskipun cuma satu ya, kita punya referensi. Ini diskusi kita based on salah satu karya ilmiah dari ya seseorang. Mungkin nanti saya cantumin lagi referensinya di deskripsi. Tentang dia membahas tentang SM Entertainment yang Okay. dulu tuh zaman-zaman Super Junior itu gede banget. Hmm. Mhm. Dan sekarang ditambah lagi zaman NCT. Betul. Oke. Oke, siapa dulu nih mau bahas nih? Oke, tapi Dari sebentar. Tapi emang ah, benar loh. Tadi you apa mentioned tuh? that we are talking about this based on an oh sorry. Halo. Sebentar. Baterai kayak gimana? Cut dulu cut. Iya, tapi beneran loh, gara-gara kamu tadi ngebahas, you have mentioned that we are going to talk about this based on um, a research. Hmm. You sent me a document and I have to read all of it. Oh my God. Ah, I had to read all of the document before I do this podcast. Thank you so much, Farhan. Thank you so much. thank you so much for Harus belajar dulu sebelum bikin podcast sama Farhan ya. Iya. Iya. Tapi seru. Nah, jadi ini udah pasti ilmiah ya, guys. ilmiah. Tapi apapun Meskipun yang tadi disclaimer-nya, ini ya, semuanya subjektif, ya. ya. Based on our own opinions. Jadi Okay. kita punya satu base karya ilmiah yang kita nanti dalam diskusi ini atau mungkin Hmm. ya kalau mau lebih ringan obrolan inilah gitu. Iya, betul. Obrolan kopi ini kita coba mungkin kasih ide gitu yang mungkin insya Allah gitu. Insya Allah ini mah kita maya bisa Ya, oke. berkontribusi mungkin untuk Indonesia atau mungkin spesifiknya Amin. bisnis Amin. atau entertainment di Indonesia. Amin tuh ya. Jadi memang tujuan kita tuh mulia banget podcast ini membicarakan demi masa depan NKRI. Mudah-mudahan podcastnya didengar sama Pak Gubernur sama Pak Presiden ya. Nah, Presiden, aduh, yang nggak tahu sini Presiden uploadnya pas sudah diumumin apa belum. kayaknya udah deh. Presiden gemoy. Probably, maybe, insya Allah, I don't know. Ya siapapun presidennya lah itu. Oke. So, Now, gimana ya? Dari mana kita mulainya? Lebih enak ya? dari mana enaknya? Tentang Korea kali ya. Jadi, Boleh. ini salah satu, ini referensi udah lama banget saya simpen dan pernah saya baca, dan pada saat itu pas saya baca ini ya cukup lumayan mind blown karena dalam perspektif bisnisnya itu yang saya suka. Jadi disclaimer, Betul. saya nggak tahu, belum nggak begitu hafal soal sejarah entertainment Korea, tapi nanti di referensi yang saya cantumkan itu ada Ada kok, ada. ada Detail sejarah. kok dia. Iya, ada sejarah tentang K-pop dan K-drama. Ini ada satu di dalam referensi itu. Oh ya, yang mind blown tuh soal bagaimana Korea itu dia itu bisa grow up tanpa bukan tanpa sebenarnya, tapi dengan bahasa apa ya? Kolaborasi di setiap sistemnya itu solid gitu. Jadi kalau Oke. di situ dijelasin soal
bagaimana SM Entertainment itu Mhm. berdiri lalu mendapatkan apa namanya, mendapatkan dukungan pemerintah yang sangat baik gitu. Betul betul. Nah, it's great, tapi I don't know, ini saya bisa langsung loncat ke sini apa enggak, tapi menurut Mhm kakak nih, mhm. ya, apakah yang dilakukan oleh Korea, mungkin dari sisi pemerintahnya atau mungkin dari segi perusahaannya gitu, MNC, itu bisa ditiru oleh orang-orang Indonesia gitu? Atau kakak mau breakdown dari sejarah? Silakan. Kak. Oke. Sebenarnya pembahasan ini menyenangkan sekali ya, karena kan Hmm. kebetulan kamu dan Kak Givari kan juga sama-sama dengan Korean culture ya, gitu ya, dengan Korean culture baik itu mau Yes. dari sisi hiburannya ya, entertainment Hmm. maupun ya mereka traditional Hmm. atau cultural ya things gitu ya. Kita senang dua-duanya gitu ya. Jadi Hmm. memang kenapa juga senang banget ngebahas ini karena nyambung nih gitu ya. Ah. Ketika Kak Givari pertama kali baca Hmm. apa namanya research ya, research paper ini ya, skripsi nih ya kayaknya ya. Jadi Hmm. oke, ternyata memang seluar biasa ini SM gitu ya. Dari Yes. sejarahnya menarik banget gitu ya. Karena menurut Kak Givari sebenarnya kalau dari jalan ceritanya ya yang dipaparkan dari penelitian ini ya, itu Hmm. tuh menjelaskan bahwa ya beginilah bisnis. Cara bisnis baik itu mau bisnis yang dalam negeri maupun yang luar negeri gitu. Jadi Hmm. bedanya ini tuh Hmm. sebenarnya bisnis bisnis entertainment biasa sebenarnya. Cuma Hmm. Hmm. lintas lintas Negara. negara gitu loh. Dia Hmm. iya gitu loh, keren banget gitu kan. Jadi Hmm. kalau Kak Givari perhatiin sih nothing special sih gitu. Cuma Hmm. memang ada terobosan-terobosan Hmm. baru kayak nanti mungkin nanti kita akan bahas juga seperti ada kayak istilah di situ dan new culture technology yang Hmm. diindikasikan Hmm. oleh si Lee Suman ini sendiri kan dari Hmm. SM Entertainment gitu. Nah itu Hmm. yang kata-kata baru yang muncul atau mungkin terobosan yang dilakukan lah strateginya Halo. ini, menurut Kak Givari dari penelitian itu, oh iya sama aja. Aha. Sebenarnya bisnis ya begini-begini juga. Ah. Marketing, kenalin ke Aha. luar negeri, kita Aha. tawarin ke China. Di sini kan dia fokusnya pertama ke China nih, karena memang dia fokusnya Ah. ke China gitu kan ya. Fokusnya. Dia Hmm. kenalin lah bahwa Hmm. gitu ya, bahwa apa namanya boy band, girl band seperti ini gitu ya. Kemudian Hmm. dikenalkan dan Hmm. ternyata diterima baik sama anak-anak muda di China gitu Hmm. ya. Hmm. Kemudian akhirnya apa namanya dari yang hubungan dua arah gitu ya antara perusahaan dengan perusahaan mungkin gitu ya. Akhirnya pemerintah Korea menotis itu gitu. Hmm. Pemerintah Hmm. Korea menotis itu dan akhirnya mendukung bahwa ini bisa jadi hubungan bilateral gitu ya atau mungkin cultural diplomacy gitu atau apalah sebutnya itu soft diplomacy atau apalah itu Hmm. dimanfaatkanlah diambillah peluang itu oleh si pemerintah Korea yang akhirnya mereka jadi bikin kerjasama antar negara yaitu Yes. kerjasama entertainment di Hmm. mana si akhirnya si Lee Soo-man ini setelah dia membangun SM Entertainment di Korea ini akhirnya dia bangun juga di China gitu ya kayak Hmm. MNC-nya tadi yang sempat Hmm. Farhan you have mentioned that right. Hmm. Dia bangun apa namanya MNC-nya di sana gitu ya cabang perusahaan di sana untuk membuat boy band girl band versi Nah, China gitu versi Chinese-nya ya kayak gitu atau mungkin juga lokalisasinya. berbahasa Mandarin ya lokalisasi betul sekali jadi I think this man is really genius Hmm. dan yang pastinya lagi pemerintah Koreanya juga yang memang once again if we are talking about succeeding in apa ya istilahnya ya international business um, we have to get a support some support from the government Hmm. so ya itu yang membuat akhirnya si SM Entertainment ini akhirnya bisa jadi seterkenal itu di Hmm. China gitu yang kemudian akhirnya disusul dengan negara-negara lain. Jadi kalau menurut Kak Givari sih oke memang seperti inilah cara berbisnis gitu ya. Bisnis. Cuma bedanya ya hebat karena lintas negara cuy. Gitu nggak cuma di negaranya aja gitu sih seperti itu. Dan Kalau untuk masalah berkontribusi banyak gak sih ke negaranya itu? oh iya Hmm. ke mananya nih? Ke China-nya atau ke Koreanya? Ke Korea. Ke Korea banget.
Kak Givari kaget di situ, bahkan ada klaim yang Mhm. ya research itu ya Kak Givari Mhm. belum ini ya, belum cari tahu Mhm. benar atau enggak, tapi di situ dia bilang katanya meningkatkan 8,2 miliar billion Wow. dollar, Wow. 8.2 billion dollars US dollar. That's Oh. really crazy. Itu benar-benar luar biasa banget. Berarti kan kontribusi dari dunia hiburan ini itu kontribusinya ke negara Korea Selatan itu luar biasa banget gitu. Dan memang beberapa keywords yang Kak Givari temui ya di research ini ya, di research paper ini, semuanya itu menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh si SM ini itu Mhm. apa namanya semata-mata Halo? Putus-putus, Kak. Halo? 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 ke negara lain dan juga untuk meningkatkan pendapatan negaranya. That's really crazy. Ya. That's really amazing. Ya. Nah, yang ini juga yang saya baru tahu, saya bukan baru tahu juga sih, apa namanya. Dulu nih saya dulu waktu bisa katakan saya tuh apa ya, suka Korea gitu. Lebih ke musiknya ya. Musik Korea itu dari mungkin waktu di Indonesia Korea tuh nggak masif-masif banget lah. Dari Mhm. zaman mungkin generasi pertama lah, yang Super Junior, SNSD gitu. Dari situ saya Mhm. engage Oke. dan eh pada saat itu saya waktu itu kan saya masih masih awas lah ya. Terus Oke, ya betul betul kayak gitu juga. saya tuh suka seni koreografi gitu, tentang kayak Oke. dance gitu ya. Oke Jadi oke oke oke. Joget-joget ya, kalau Kak? kayak Iya. kayak pramuka aja kan dia kan ada PBB variasi kan biasanya Ya, kan. betul Nah, betul betul. itu Formasi-formasi ya. itu ngeliatin seni kayak gitu tuh saya suka gitu. Dan ini Suka. Oh. ketika dapat ini itu kayak seneng gitu, seneng kayak eh yang PBB variasi yang saya tahu ternyata bisa diimplementasiin dalam musik. Dan Iya, betul betul. eh ternyata SM atau Korea ini eh dia pun kayak boy band atau girl band itu eh bukan bukan tradisi mereka sebenarnya, atau bukan berasal dari mereka pure, tapi mereka itu meniru dari negara lain yang ditambahi oleh Betul. ciri khas dari mereka. Ditempelkan Dan dengan ciri khas, betul ah, betul sekali. even though ciri khas yang ditambahkan itu tidak ada beberapa, tapi tidak sepenuhnya ternyata itu kayak tradition, bukan tradisi tradisionalnya gitu. Tapi Ya, yang kayak tradisional ya. kayak kalau kita lihat yang strategi SM Entertainment ini dengan culture technology dan new culture Mhm. technology, itu dia memberikan inovasi yang lebih apa namanya, lebih Modern, modern dan berkembang. ya. Itu dari sisi yang budaya itu mereka buat sendiri dengan Iya, teknologi betul dan digitalisasi. betul. Itu yang buat saya dulu itu ternyata Korea udah bisa berpikir seperti itu tentang bagaimana menghasilkan apa bahasanya, menghasilkan income negara maupun perusahaan dari sisi yang eh, bukan cuma mengandalkan soal apa namanya geografis gitu, tentang luas wilayah, tapi tentang sumber daya manusianya gitu, tentang kualitas manusianya dalam menciptakan sebuah budaya. Itu yang mind blown for me. Dan juga mungkin kita ke K-drama ya kak. Mungkin saya nggak tahu Oke. berapa kak. eh K-drama itu saya bukan eh, penonton K-drama awal. Mhm. K-drama yang saya tonton paling kayak Crash Landing on You yang baru-baru lah gitu. Oke oke. bukan bukan yang lama gitu, Iya bukan. iya iya iya. Tapi di situ dari strategi yang saya baca-baca beberapa artikel itu eh yang saya suka ini sih, sistem solidaritas antar perusahaannya, baik perusahaan entertainment, perusahaan eh, apa nih, perusahaan mesin, perusahaan apa ya, perusahaan elektronik Mhm. gitu, eh Iya, dan elektroniknya, pemerintah gitu. Nah, oke. eh
kalau misalnya di drama Korea itu sekarang, kalau dari artikel yang saya dapat ya, itu Mhm. mereka banyak banget menggunakan produk-produk lokal, lokal asli Korea. Iya, betul, betul Nah, banget. nah, kayak di K-drama tuh sekarang mereka aja kayak misalnya smartphone gitu. Yang ditampilkan di drama pasti Samsung, Mhm, mostly Samsung. betul. Samsung Atau Flip. Mhm, ya Flip, Volt mhm, itu mereka mhm, apa namanya build di sana sehingga distribusinya bahkan mengglobal banget gitu. Nah, mhm. yang jadi pertanyaan gini Kak, apakah ini bisa ditiru oleh Indonesia? Soalnya gini, saya tuh punya sedikit kritik dengan industri elektronik mungkin ya. Ini saya nggak tahu, saya Mhm, relevan untuk mengkritik apa enggak. Baik lagi ya teman-teman. mhm, Ini cuma opini. Jadi yang saya tahu elektronik buatan Indonesia itu kalau nggak salah itu merek Indonesia ya, merek buatan mhm. Indonesia Ya, itu eh, Infinix. Polytron, ya Polytron, terus Mhm, Advan, yang notabene mhm. sekarang kita tuh underestimate banget. Jadi kayak memandang itu kayak That's true, that's true. itu perusahaan jelek lah, chipsetnya gini-gini, terus Yeah, apa namanya exactly. Yeah, teknologinya so rendah gitu. low quality. Yeah. Ya, Mhm. nah masalahnya ternyata saya baca sejarah Samsung juga berpengalaman di situ juga, mereka pernah underrated juga gitu loh. Begitupun juga Betul, perusahaan-perusahaan betul. elektronik Cina yang sekarang grow up kayak Xiaomi. Dulu Xiaomi dipandang nggak apa namanya kurang lah gitu. Nah sekarang Mhm. mereka growing up gitu. Yeah, Jadi hampir pemain utama gitu. Nah di Korea khususnya Samsung, Samsung itu that's udah true. ini banget apa ya, apalagi ditambah lagi dukungan dengan K-drama gitu. Nah, how Indonesia atau mungkin bagaimana dan kapan kira-kira Indonesia bisa seperti itu menurut kakak? Waduh, pertanyaannya berat sekali ya. Iya, ya. Jadi menjurus ke arah-arah banyak disensor lagi nih kayaknya. Opini aja guys, ini Okay. disclaimer lagi nih opini dan argumen. Of course, of Silakan. course. I will say everything in my head. Only Oke. what's it's written in my head. Pertama yang Kak Hmm. Givari mau respon adalah mengenai tadi ya keunikan kenapa akhirnya mereka bisa em, memperkenalkan sampai sepopuler sekarang seperti itu ya. Baik dari sisi apa kebudayaan mereka gitu, kemudian Hmm. kemudian produk-produk mereka seperti itu ya. Ini berkaitan eratnya sebenarnya ininya apa ya orang bilang pondasinya, dasarnya Hmm. gitu ya. The Hmm. fundamental reason itu adalah psychology gitu ya, Aha. psikologis orang gitu. Hmm. Jadi ketika kita kalau Kak Givari perhatiin ya caranya Korea gitu ya, softnya dan Hmm. ini juga mirip Hmm. sebenarnya dengan China gitu ya. Hmm. Dia itu, eee, nggak, apa namanya, nggak menggunakan, apa ya, tidak lagi menggunakan kayak strategi-strategi bisnis yang pada umumnya gitu ya. Mereka pakainya itu psikologi, mereka kenali orang gitu Hmm. ya, dengan potensi yang mereka miliki, gitu. Sekarang Hmm. kalau misalnya kita balik lagi, ini kita masih ngomong ini dulu ya. Sebenarnya Hmm. pembahasan Samsung juga seru tuh, entar Kak Givari juga mau bahas Samsung gitu. Soalnya memang Boleh, ada boleh, boleh. Hmm. video juga memang yang baru banget juga nggak lama Kak Givari tonton tentang, si pemilik Samsung tuh yang si siapa namanya perempuannya? Kak Givari lupa anaknya ini Samsung, Lupa pembuat saya. Samsung tuh ya. Hmm. Kita, ini lanjut dulu. Jadi, apa namanya, kenapa sih, Korea bisa seperti itu gitu. Yang pertama adalah, ketika boyband dan girl band ya, kita bilang masalah Hmm. entertainment, dalam tanda kutip, yang mereka jual itu adalah, suatu hal yang atraktif, yang menarik Ah. gitu ya, yang enak Hmm. dipandang gitu. Nggak bisa Hmm. dipungkiri loh, ini psikologis manusia loh gitu. Ketika Hmm. orang melihat ada yang ganteng dan cantik, kemudian dia menari dengan koreo yang wah, yang luar biasa, itu Yes. pasti orang-orang pasti akan jatuh cinta, kan seperti Hmm. itu, gitu ya. Begitu juga dengan banyak di sekitar gitu ya, yang maksudnya yang mereka nggak suka dengan nggak suka dengan band-band Korea gitu ya. Oh. Alasan mereka adalah karena, "Ah, Korea mah joget-joget doang," gitu kan, yang Hmm. pertama itu. Cowok Kemudian cuma cantik. model ganteng, model cantik doang. Ya, terus, kalau oh my god, no, mereka itu they are very talented dan, Hmm. apa, FYI aja, I'm a big fan of Day6.
Kak Givari itu Day6. penggemar beratnya rock band Korea Day6. Ya, mereka memang bukan SM ya, JYP Entertainment ya. Tapi setelah Kak Givari kenal mereka, ternyata yang dijual oleh mereka itu bukan cuma tampang gitu. Ternyata tampang itu jadi nomor 2, tapi number 1-nya adalah skills. Their vocal, their instrumental playing skills itu benar-benar luar biasa banget. Karena kan mereka rock ya, jadi main gitarnya, main pianonya, suara Oh, nyanyinya, band. oh my god. Itu bikin kalau Kak Givari lagi nontonin mereka tuh, oh my god, nyesel banget. Berarti kayaknya kemarin mereka sempat main kayak ke sini Indonesia ya, cuma Kak Givari nggak datang waktu itu. Itu bener-bener oke. Enggak, opini kalian tuh salah. Mereka itu juga meskipun apa namanya, mereka menjual tampang gitu ya, mereka secara penampilan bagus gitu, tapi mereka juga skillful gitu. Mereka juga bisa nyanyi, mereka juga dance-nya juga nggak sembarangan. Mereka bahkan harus latihan sampai malam, sampai pagi lagi untuk bisa mendapatkan achievement yang mereka dapatkan sekarang gitu. Bahkan salah satu membernya Day6 waktu itu cerita sama cerita sama Kak Givari, maksudnya cerita di YouTube-nya gitu. Deket Di banget ya podcast ini kayaknya. Kak Givari sering nonton podcast-podcastnya mereka kan. Kayaknya deket banget ya. Iya, iya. Ntar Kak Givari Udah diserang nih bestie. sama Udah bestie. fans-fansnya Day6 yang lain. Udah bestie. Dan namanya Young Chae, gitu. Dia cerita waktu perjalanan pertama kali dia gabung, mau gabung gitu ya ke dunia entertainment Korea gitu ya. Pihak agensinya waktu itu minta dia suruh apa? Minta dia suruh apa sih Far? Yang apa? Apa tuh? Aduh, apa orang bilang apa salto. Suruh Oh, salto. Iya, soalnya kan ada boy band yang 2PM. Kamu tahu 2PM kan? Nah, 2PM itu kan kalau dia ini kan sambil attraction ya, sambil atraksi gitu ya. Nah, itu si Yongke suruh begitu karena dia itu mau dimasukin ke 2PM gitu. Tapi dia nggak bisa-bisa. Bayangin loh, dia bilang itu tuh buat latihan-latihan kayak gitu, itu kan taruhannya nyawa. Jadi kayak militer. Jadi benar-benar buat gabung ke satu agency. Mereka itu nggak dinilai cuma sekedar tampangnya yang cantik atau yang ganteng, tapi karena mereka juga harus skillful. Bisa nyanyi nggak lu? Bisa ngedance nggak lu? Bisa atraksi yang macem-macem nggak gitu? Kalau nggak ya susah kayak gitu. Jadi Kak Givari bilang maksudnya mereka tuh nggak cuma menjual itu gitu. Secara psikologis manusia, ketika kita melihat suatu hal yang wah, itu pasti akan bisa mudah diterima oleh orang lain gitu. Nah ini Kak Givari kita sedikit-sedikit ya, kita kembali lagi ke pertanyaan kamu yang tadi, apakah Indonesia bisa melakukan hal itu gitu ya. Nah kalau ngomongin masalah psikologi itu bisa banget Far gitu. Ini bukan ini ya ini positive thinking dan apa positive mindset gitu ya, bahwa nggak semua orang di dunia ini, hello, how many countries exist in this world gitu kan, apa namanya, nggak semua orang juga sukanya sama model-model Korea kali gitu Yes. ya. Bahkan Kak Givari juga beberapa kali ngobrol sama orang-orang dari Amerika, dari ini ya, dan lewat suatu website gitu ya. Mereka tuh bilang mereka tuh tertarik dengan negara Asia, termasuk salah satunya Indonesia, karena mereka tertarik dengan culture yang kita miliki. Jadi kan berarti nggak harus lu bisa nari, nggak harus ganteng, nggak harus cantik dong, gitu kan. Nah, itu saya mau ngomongin Keunikan yang juga sih. dimiliki oleh Indonesia, ya apapun itulah, tari tradisional, lagu tradisional gitu. Jujur nih, I love Indonesian traditional music. Kak Givari tuh suka loh Indonesian traditional songs gitu ya, lagu-lagu yang pakai bahasa daerah, meskipun Daerah. yang Kak Givari sendiri nggak tahu artinya gitu ya. Iya, Cublo-cublo suweng atau apa Manuk Dadali gitu pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, tapi the music are really unique and really catchy gitu loh. Enak didengar gitu ya. Dan ternyata orang-orang Western ya, orang European, American itu mereka suka dengan hal itu. Dan itu kita bisa memperkenalkan itu, tapi dengan cara tadi memang usahanya pun harus jelas kayak gitu. Memang lagi-lagi tadi semuanya itu harus paket komplit ya Far ya. Gitu, kita harus juga punya strategi yang jitu juga gitu ya. Mungkin seperti Lee Suman ini dengan kejeniusannya, dia punya strategi yang luar biasa. Akhirnya realisasikan. Jadi jangan cuma idea, tapi make it real gitu. Make it real gitu loh. Jadi jangan cuma punya teori kayaknya bagus begini-begini, tapi memang nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang mau mempromosikan itu gitu, seperti itu. Nah terus keterkaitan tadi Farhan bilang K-drama yang menggunakan produk lokal itu itu yang paling pentingnya gitu loh. Coba
kalau sinetron Indonesia, Iya. ini Kak Givari juga ini ya, Kak Givari juga Mmm, mau ngomongin sedikit, Kak Givari waktu itu ngobrol sama orang Malaysia, dan heeh. ternyata Kak Givari baru tahu dia jelasin, orang-orang Malaysia itu suka tergila-gila sama sinetron Indonesia, Far. Oh, Sedangkan kita yang di Indonesia sendiri aja maksudnya nggak terlalu nonton sinetron ya heeh gitu. Bahkan heeh. kita nganggapnya sinetron tuh apa sih, Apa sih? alay gitu kan, apalah gitu kan heeh, Heeh. underestimated and underrated gitu ya, Mhm seperti itu. mhm. Paling yang nonton mama gitu Iya. kan, kayak gitu yang nganggur di rumah, tapi Heeh. ternyata di Malaysia mereka nonton sinetron gitu Heeh. dan mereka tuh tahu adegan-adegan seperti itu, adegan-adegan yang ada di sinetron Indonesia gitu. Nah, kenapa hal-hal tersebut nggak sekalian kayak Korea juga gitu, Mmm. dipamerin lah tuh, gitu kan. Korea nih kan, lagi teleponan, udah handphonenya Samsung, tiba-tiba di Mhm. belakangnya lewat robot. Robot Ah, yang iya. cuci rumah itu loh, Ah, yang iya iya cuci rumah iya, sendiri. heeh heeh. Iya, Smart kayak gitu, home. itu kan produk-produk mereka kan. Heeh heeh. Iya, kayak gitu. Loh, mereka bisa. Atau ketika mereka lagi makan, yang, makannya tuh di-shoot banget ya gitu ya, Mmm. makanan Koreanya, Heeh table heeh. table set-nya gitu, itu kan Heeh. diperlihatkan banget, ciri khas Korea banget kan. Nah, kenapa di Indonesia juga nggak diperlihatkan seperti itu, gitu kan, kayak gitu. Kalau di Indonesia kan adegan makan, ya udah sambil makan aja gitu kan, Yes, kagak mhm. dikenalin kalau, eee, ini tuh rendang kan bentuknya kan, Mmm. spesifik gitu kan ya, kayak gitu. Jadi Mhm mhm. kadang hal-hal yang seperti itulah yang secara psikologis itu bisa Mmm. influencing gitu loh, Far, Mmm. affecting psychological, apa namanya, mindset gitu. Jadi Mmm. kita tuh harus, melihatnya tuh ke arah sana gitu, bahwa gampang kok untuk bikin orang tertarik gitu kan, kita ini aja, kita pamerin aja terus gitu. Mhm. Jadi, makanya nggak bisa dipungkiri juga ketika kita ingin memperkenalkan sesuatu kepada orang lain, kita harus pamer. Nggak bisa kalau kita nggak Yes. pamer dan satu-satunya cara untuk bisa pamer gimana caranya awalnya? Ya itu bangga dulu.